Ketika Anda menjadi seorang dokter dalam waktu 5 menit, kira-kira berapa orang yang bisa Anda tolong? Mungkin satu atau dua orang. Sekarang saya minta Anda berandai-andai ketika Anda menjadi seorang Menteri Kesehatan. Dalam waktu 5 menit, Anda bisa menandatangani suatu dokumen Peraturan Menteri Kesehatan yang isinya membebaskan biaya berobat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dalam waktu yang sama, 5 menit, berapa orang yang Anda tolong? 260 juta rakyat Indonesia. Dengan waktu yang sama-sama 5 menit, dibandingkan seorang dokter biasa, Anda bisa menolong 260 juta kali lebih banyak. Itulah kebijakan kesehatan. What the government wants to do or not to do. Apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Menarik ya? Karena kita tahu bahwa kesehatan ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan bernegara. Ada dua aspek lain yang juga penting, yaitu pendidikan dan ekonomi, dan semuanya saling terkait. Dan bagaimana caranya kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Tentu ada upaya-upayanya. Bagaimana rumah sakit itu dibangun, di mana rumah sakit dibangun, bagaimana cara kita menggaji dokternya, berapa biaya kesehatan yang akan kita berikan, bagaimana kita mencetak dokter, kapan durasi pendidikan kedokteran yang tepat, dan seterusnya. Itu semua adalah kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemegang kebijakan. Dan itu akan kita diskusikan di topik kuliah kebijakan kesehatan. Dan ketika kita bicara tentang suatu kebijakan, tentu bukan hanya isinya. Karena suatu kebijakan kesehatan itu, kalau kita analisis, ada yang namanya segitiga kebijakan kesehatan. Terdiri dari konten, isinya, ada konteks, lingkungan, situasi di mana kebijakan itu disusun, kemudian ada proses, bagaimana proses penyusunan kebijakan, apakah top down atau bottom up, mempertimbangkan usulan dari sana sini dan seterusnya, dan ada aktor kebijakan. Siapa yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ini? Apakah hanya presiden, menteri kesehatan, atau semua pihak dilibatkan? Dan kita juga akan mendiskusikan tentang seperti apa sih kebijakan itu disusun, baik kebijakan secara lokal, nasional, maupun global. Isu yang mana sih yang sebetulnya layak untuk jadi isu kebijakan? Instrumen apa yang kita pilih nih kalau kita udah menetapkan suatu kebijakan? Apakah cocoknya jadi undang-undang? Apakah cocoknya jadi peraturan Menkes? Apakah cocoknya jadi peraturan wali kota? Dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut? Dan bagaimana kita mengevaluasi untuk menentukan apakah kebijakan itu bagus atau enggak? Semua akan Anda pelajari nanti di topik mata kuliah kebijakan kesehatan yang akan Anda pelajari pada semester 7 di akhir perkuliahan Anda di Fakultas Kedokteran. Jadi Anda akan mensintesis semua ilmu public health yang Anda dapatkan, mulai dari epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, dan seterusnya. Dan Anda dituntut untuk mensintesis semuanya dan mampu menganalisis minimal ya, atau memikirkan suatu kebijakan yang bermanfaat dan berdampak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Saya Dr. Hilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.